Hello students, welcome back to our class and today as usual we come back to thematic lesson. Pada tematik saat ini kita di pembelajaran 3. Buka buku kamu pembelajaran 3. It's in page 94. Di halaman 94. Bacalah teks merawat tanaman di kebun pada halaman 94. Jadi kita baca sama-sama, anak-anak juga ya. Di belakang rumah Deli ada kebun tanaman. Kebun tersebut ditanami berbagai macam tanaman. Ada bunga mawar, anggrek, dan bunga matahari. Ada juga pohon mangga dan pohon jambu. Setiap hari Minggu, Deli berkebun. Deli berkebun bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mereka merawat tanaman di kebun. Deli dan keluarganya berbagi tugas. Ayah bertugas mencabuti rumput liar dan merapikan dahan pohon. Ibu bertugas membersihkan sampah daun kering. Deli dan adik-adik bertugas menyiram tanaman. Nah, di sana kita bisa membuat kalimat tanya, ya. Kalimat tanya sesuai pada cerita tersebut. Contohnya, pertanyaannya, di mana letak kebun tanaman di rumah Deli? Jadi kalimat tanya yang digunakan adalah di mana? Jawabannya, kebun tanaman terletak di belakang rumah. Nah, itu untuk menyatakan tempat. Coba kalau kita buat menyatakan orang, ya. Contohnya, siapa yang bertugas mencabuti rumput liar? Jawabannya, ayah bertugas mencabuti rumput liar. Oke, jadi anak-anak harus pahami setiap kalimat tanya dan digunakan untuk apa. Oke, next. Oke, students. Now kita belajar SPDP yang ada di halaman 95. Ayo berkreasi. Nah, perhatikanlah gambar yang ada di buku kamu. Di sana dikatakan berikut contoh benda-benda hias yang dibuat. Terbuat dari bahan apakah benda hias di atas? Nah, kita baca dulu yang di halaman 95. Selain sampah daun kering, ada banyak sampah botol dan sedotan di kebun. Sampah sedotan dan botol dikumpulkan oleh ibu. Ibu ingin memberikannya ke bank sampah. Di sana sampah akan diolah menjadi benda-benda hias. Berikut contoh benda hias yang dibuat. Nah, jadi benda hias ini awalnya ini adalah sampah ya yang dibuat menjadi hiasan. Katanya tadi bisa daun kering, bisa sampah botol, sedotan. Nah, itu bisa diubah ke benda-benda dan menjadi benda hias. Artinya dari sampah pun bisa dibuat lagi menjadi barang baru yang bisa digunakan. Nah, coba perhatikan buku kamu masih di halaman 95. Ayo membuat karya dari barang bekas. Pilihlah beberapa barang bekas di sekitarmu. Buatlah benda hias dari barang bekas tersebut. Perhatikan contoh pembuatannya di bukumu. Nah, ini kita bisa menggunakan barang bekas untuk membuat bunga misalnya atau membuat daun dan lain-lain. Artinya, barang bekas tidak harus dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan lagi untuk membuat yang berguna. Misalnya, membuat aksesoris atau membuat sampul buku, hiasan dinding, hiasan buku, hiasan meja, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang ayo mengukur pada pelajaran matematika. Perhatikan, katanya seperti ini. Keranjang besar berisi 1 kg jambu. Keranjang kecil berisi, ini bukan 25 ya nak, tapi 5. Oke, kita coret ya. 5 hektogram jambu. Keranjang manakah yang lebih berat? Nah, keranjang besar kan satuannya masih kilogram.
maka harus kita ubah ke hektogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Jadi berat keranjang besar berisi 10 hektogram. Sementara keranjang kecil berisi 5 hektogram. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya keranjang besar lebih berat dibandingkan keranjang kecil. Untuk menuliskan lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan, kita bisa menggunakan simbol seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia simbolnya, ini lebih ringan. Ya, kalau dia seperti ini dia lebih ringan, tapi kalau dia seperti ini dia lebih berat, dan ini sama dengan. Ini ada dia ya. Oke, contoh di bawahnya ada 2 buah semangka. Satu semangka berukuran 40 hektogram. Kita ubah ke kilogram, maka 40 hektogram menjadi 4 kilogram. Oke, nah sudah sama satuan beratnya, maka 4 kilogram dengan 3 kilogram. 4 kilogram itu lebih berat, maka bisa kita kasih simbol lebih berat. Nah, lihat jambu di samping. Ini 1 kilogram. Mari kita ubah ke hektogram. Yang satu lagi 20 hektogram. 1 kilogram itu 10 hektogram. Ya, jadi 10 hektogram itu lebih ringan dari 20 hektogram. Maka bisa kita buat lebih ringan atau lebih kecil seperti ini simbolnya. Mudah sekali ya membandingkan ya. Nah, di sini disimpulkan anak-anak, jika satuannya masih beda kilogram dengan hektogram, maka anak-anak perlu mengubah supaya satuannya sama. Ubah ke kilogram atau ubah ke hektogram sesuai kebutuhannya. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal latihan halaman 97. Nomor 1, buatlah kalimat tanya dari jawaban-jawaban berikut. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Nah, di buku kamu ada kalimatnya tebal. Pada pertanyaan A, jawabannya tanaman kaktus Edo ada 2, maka yang dilingkar yang tebal itu adalah 2. 2 di sini menyatakan jumlah. Ya, menyatakan jumlah. Nah, kalimat tanya untuk menyatakan jumlah itu adalah berapa. Nah, kalimat tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jadi bisa kita buat berapakah jumlah kaktus Edo? Berapakah jumlah tanaman kaktus Edo? Jawabannya tanaman kaktus Edo ada 2. Berapa atau berapakah? Bisa ya. B, jawabannya Nina pergi ke kebun raya Bogor pada hari Minggu. Nah, yang tebal itu adalah pada hari Minggu. Ini menyatakan waktu. Berarti kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu itu adalah kata tanya kapan. Jadi bisa kita buat kalimatnya. Kapan Nina pergi ke kebun raya Bogor? Kapan Nina pergi ke kebun raya Bogor? Jawabannya, Nina pergi ke kebun raya Bogor pada hari Minggu. Itu dia ya. Sekarang C, jawabannya adalah kebun Nina ada di belakang rumah. Yang ditebalkan adalah di belakang rumah, itu keterangan tempat. Berarti kata tanya untuk menyatakan tempat itu di mana. Di mana. Maka pertanyaannya bisa kita buat di mana kebun Nina berada? Di mana kebun Nina berada? Kebun Nina ada di belakang rumah. Gitu ya. Oke, selanjutnya D, jawabannya adalah
tanaman perlu disiram agar tumbuh subur. Tanaman perlu disiram agar tumbuh subur. Kuncinya adalah agar tumbuh subur. Maka ini menyatakan sebab, ya, menyatakan sebab. Kata tanya untuk menyatakan sebab itu adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa. Jadi di D ini bisa kita buat contoh kalimatnya. Mengapa tanaman perlu disiram? Mengapa tanaman perlu disiram? Jawabannya, tanaman perlu disiram agar tumbuh subur, menyatakan sebab. Dan yang terakhir, jawabannya, ibu membelikan pupuk untuk Lani. Ibu membelikan pupuk. Kuncinya adalah, keywordsnya adalah pupuk, berarti hal, menanyakan hal. Oke, untuk menanyakan hal, kalimat tanya yang digunakan itu adalah apa. Jadi, pertanyaannya, apa yang dibelikan ibu untuk Lani? Apa yang dibelikan ibu untuk Lani? Ibu membelikan pupuk untuk Lani. Jadi gitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak pahami dulu. Keywordsnya apa? Tentang jumlahkah? Tentang orangkah? Sebab akibatkah? Letak dan waktu. Hal. Maka anak-anak bisa menempatkan kata tanya apa yang diperlukan. Oke? Nah, sekarang kita masuk contoh latihan 2 halaman 98. Lingkarilah salah satu satuan berat yang paling tepat. Jadi kita melingkari satuan beratnya. Apakah dia ke kilogram atau hektogram atau gram. Contohnya 4 hektogram sama dengan 400 kilogram atau gram. Nih, 4 hektogram itu sama nilainya dengan 400 gram. 1 hektogram 100 gram. Maka 4 hektogram menjadi 400 gram. Di bawahnya 25 hektogram lebih ringan dari 25 hektogram lebih ringan dari 3 kilogram. Kenapa? Karena 3 kilogram itu 30 hektogram, maka 25 itu lebih ringan. 5 kilogram lebih ringan dari 500 hektogram atau gram. Maka 5 kilogram ini lebih ringan dari 500 hektogram. Kenapa? Karena 5 kilogram itu sama dengan 50 hektogram. Sementara di sini 500 hektogram. Maka 5 kilogram lebih ringan dari 500 hektogram. Dan yang terakhir, 350 gram lebih berat dari 350 gram ini lebih berat dari 3 hektogram. Karena 100 gram itu 1 hektogram. Kalau ada 350 gram harusnya 3,5 hektogram. Jadi 350 gram lebih berat dari 3 hektogram. Itu ya anak-anak ya, cara mengerjakannya ya. Well, as your homework for thematic today, number 3. Ini adalah sebagai tugas anak-anak di rumah, boleh dikerjakan di buku paketnya. Okay, Miss Mita thinks that's all our lesson today, and I hope all of you, grade 2 especially, always keep healthy and do the best. Good luck for you and have a nice day. See you. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, apakah kamu sudah siap untuk belajar? Iya, kita hari ini akan belajar tematik di pembelajaran dari pembelajaran 4. Di situ
kamu ada lihat teks bacaan Gemar Berkebun halaman 99. Sudah? Nah, sebelumnya kita baca sama-sama dulu ya. Ibu Nina gemar berkebun. Halaman rumah Nina yang luas ditanami berbagai jenis tanaman hias. Ada juga beberapa pohon peneduh. Tanaman di halaman dirawat dengan baik sehingga tumbuh subur dan berbunga indah. Halaman rumah Nina pun terlihat asri. Keluarga Nina senang berkumpul di sana sambil berbincang-bincang. Mereka biasanya duduk di bangku taman yang terletak di bawah pohon mangga. Nah, itu adalah isi teks bacaan Gemar Berkebun. Sekarang, kamu ditugaskan untuk membuat kalimat bertanya atau kalimat tanya. Buat satu pertanyaan dari teks di atas. Di sini ada satu contoh kalimat tanya. Diambil dari baris pertama teks bacaan, Ibu Nina gemar berkebun. Nah, pertanyaan yang tepat untuk kalimat di atas adalah, apa kegemaran Ibu Nina? Nah, tentu jawabannya Ibu Nina gemar berkebun. Nah, selanjutnya kamu buat satu lagi pertanyaan dari paragraf kedua. Ya. Selanjutnya kita akan pergi ke halaman 100. Ayo berkreasi. Di sini kamu melihat ada karya seni membuat hiasan. Hiasan yang terbuat dari kertas krep, yaitu membuat bunga untuk hiasan dinding atau hiasan pesta. Sebelumnya kamu telah belajar membuat bunga dari kertas krep. Nah, sekarang di pelajaran ini kamu akan melihat bagaimana membuat bunga tersebut kelihatan lebih indah melalui kreasi yang dibuat di dinding untuk hiasan pesta. Nah, bunga itu nanti bisa digantung atau juga bisa ditempelkan di dinding. Nah, bila kamu punya waktu, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah ya anak-anak. Akan berhitung. Tentunya kamu masih ingat bukan? Satuan berat yang sudah kamu pelajari. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, kalau kamu memperhatikan di bukumu, di situ ada gambar pot kecil dengan ukuran berat 3 hektogram. Kemudian pot satu lagi beratnya berapa? 5 hektogram. Tentunya itu pot yang lebih besar. Ibu mempunyai 5 pot kecil dan 4 pot besar. Jadi yang 3 hektogram itu pot kecil, yang 5 hektogram itu pot besar. Ya anak-anak? Nah, ibu tadi dikatakan mempunyai 5 pot kecil. Berarti 3 hektogram ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 5 kan? Sama dengan berapa anak-anak? 15 hektogram. Dan 4 pot besar. Berarti ada 4 kali ya yang pot besarnya menjadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi ada 20 hektogram. Jadi 4 pot besar. Sekarang coba kita sekarang membandingkan ya. Manakah yang lebih berat? 4 pot besar atau 5 pot kecil? Iya, hasilnya kan sudah kamu ketahui ya. Yang 5 pot kecil 15 hektogram, sedangkan 4 pot besar sama dengan 20 hektogram. Mana yang lebih berat? Ya tentunya yang 4
pot besar lebih berat dibandingkan 5 pot kecil. Paham sampai di situ anak-anak? Sekarang kita masuk, ayo berlatih. Nomor 1, coba diperhatikan. Susunlah kalimat tanya berikut. Nah, kamu sudah belajar kalimat tanya bukan? Di sini ada 3 kata yang masih diacak. Nah, kamu susun dengan bentuk atau susunan yang benar. Kita mulai dari A. Di situ ada yang siapa suka melatih bunga. Nah, kalau bertanya tentunya yang paling depan adalah kata tanya. Di situ yang mana kata tanya? Siapa? Iya. Kita lanjut. Siapa yang suka bunga melati? Oke. Sekarang yang B. Di situ ada kata, mengapa rutin pupuk memberi tanaman pada harus? Ya, kata tanyanya sudah di depan. Mengapa? Selanjutnya, harus rutin memberi pupuk pada tanaman. Di akhir kalimat harus ada apa anak-anak? Jangan lupa membubuhkan tanda tanya. Selanjutnya yang C. Cara menanam cabai bagaimana? Nah, kata tanya di depan yang mana? Bagaimana cara menanam cabai? Ya, sudah jelas ya. Sekarang lihat nomor 2. Buatlah kalimat menggunakan kata tanya berikut. Nah, tadi yang nomor 1 sudah ada contoh kalimat tanya. Yang kedua ini sudah disiapkan juga kata tanya. Itu yang A, berapa. Yang B, di mana. Yang C, kapan. Nah, tugasmu adalah melanjutkan kata tanya itu menjadi kalimat tanya. Ya, lanjutkan menjadi kalimat tanya. Itu adalah tugasmu. Sekarang kita lanjut yang nomor 3 ya. Di situ ada botol yang beratnya yang merah berapa? 5 hektogram, yang biru 4 hektogram, dan yang kuning 400 gram. Istilah titik-titik ini dengan lebih berat dari, sama berat dengan, atau lebih ringan dari. Nah, ini lebih berat, lebih ringan, atau sama beratnya. Coba yang A, 4 vas merah. 4 vas merah berarti 5 tambah 5 tambah 5 hektogram. Sampai 4 kali ya. Berarti 4 dikali 5, 20 hektogram. Titik-titik 5 vas biru. Vas biru 4 hektogram. 4 dikali 5 berapa? 20 hektogram. Berarti jawabannya sama berat ya. Yang ketiga, yang B, 3 vas merah. Berarti langsung saja kita kali 5 kali 3 atau 5 tambah 5 tambah 5. Sama dengan 15 hektogram. Titik-titik 4 vas kuning. Vas kuning itu 400 gram. Nah, kamu ganti dulu 400 gram sama dengan berapa hektogram? Sama dengan 4 hektogram ya. 4 dikali 4 atau 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16 hektogram. Nah, jawabannya apa? Iya, lebih ringan dari. Yang C, 3 vas biru. Berarti 4 kali 3, 12 hektogram ditambah 2 vas kuning sama dengan 4 kali 2. Berarti 8 hektogram. 12 hektogram dan 8 hektogram, mana yang lebih berat? Tentunya 12 hektogram. Iya, lebih berat dari. Berarti tanda lebih besar ya di situ yang Miss buat. Yang D, 2 vas kuning berarti 400 gram dikali 2, 800 gram. Diganti ke hektogram. 800 gram sama dengan berapa hektogram? Iya, 8 hektogram. Vas merah, 2 vas merah. 5 tambah 5 sama dengan 10 hektogram.
8 dan 10, mana yang lebih berat? Tentunya yang 10 hektogram. Vas merah lebih berat. Jadi kamu jawabannya 2 vas kuning lebih ringan dari 2 vas merah. Berarti tanda lebih kecil. Iya, demikianlah pelajaran kita untuk pembelajaran 4 hari ini. Semoga kamu semua mengerti anak-anak.